Bisnis plan kuliner The Coffee Shop. Kenapa kami memilih bisnis kuliner? Karena salah satu kebutuhan pokok manusia adalah makanan. Maka dari itu, setiap orang membutuhkan makanan setiap hari. Tentunya hal ini berhubungan dengan kuliner yang merupakan salah satu kebutuhan dari masyarakat di Indonesia, bahkan di dunia. Maka dari itu, bisnis kuliner adalah bisnis yang menjanjikan. Dan juga dalam menjalankan bisnis kuliner, keuntungan yang kita peroleh berkali-kali lipat. Tentunya hal ini tidak lepas dari inovasi yang akan kami kembangkan, yang bermula hanya berbahan baku sederhana bisa disulap menjadi kuliner yang sungguh menawan. Oleh sebab itu, kami memilih bisnis kuliner dengan nama The Coffee Shop. The Coffee Shop adalah usaha yang bergerak di bidang minuman dan makanan ringan. Minuman-minuman tersebut beraneka ragam, mulai dari yang berbahan baku kopi maupun berbahan baku coklat, dan juga terdapat makanan ringan yang dijamin enak. Kemudian target market The Coffee Shop terletak di pinggir jalan utama. Dan kafe ini juga berada di lingkungan yang dekat dengan sekolah atau kampus. Untuk itu, sasaran target marketing kami yang pertama mahasiswa, yang kedua organisasi kampus, yang ketiga dosen, yang keempat pelajar, yang kelima masyarakat. Strategi marketing yang telah kami susun, yang pertama adalah menjaga kualitas rasa. Berbicara tentang bisnis makanan, maka hal terpenting yang menjadi alat promosi utama dari bisnis kuliner adalah tentang jaminan dari kualitas rasa yang telah ditawarkan. Konsistensi dari cita rasa menjadi kunci kesuksesan dari seseorang dalam menjalankan bisnis makanan. Yang kedua, sosial media. Menawarkan produk ke berbagai sosial media. Contohnya, kita bisa menawarkan produk melewati Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan sosial media lainnya. Yang ketiga, mencetak dan menyebarkan selembaran brosur atau iklan dengan cara membagikan brosur di tempat yang ramai. Misalnya, kawasan sekolah, kampus, dan lainnya yang ternyata juga akan mampu mengundang rasa penasaran dari para calon konsumen untuk datang ke restoran kami. Yang keempat, bergabung dengan komunitas bisnis, terutama bisnis kuliner. Dengan cara bergabung dengan perkumpulan atau komunitas dari para pebisnis, khususnya komunitas para pebisnis kuliner, dapat menjadi salah satu cara untuk mempromosikan bisnis kami kepada masyarakat. Selain itu, kami juga bisa saling bertukar informasi dengan para anggota komunitas lain. Yang kelima, membuat program diskon secara berkala. Untuk mendapatkan memanjakan konsumen, maka kami juga akan mengadakan program diskon secara berkala. Dan yang keenam, pemesanan take away. Kami juga menyiapkan kemasan take away dengan gaya modern simple yang dapat dipesan melewati aplikasi GrabFood atau GoFood. Dilihat dari analisanya, kekuatan kafe dengan menu yang harganya sesuai kantong mahasiswa, lokasi tempat di daerah perumahan, dan juga tempat kos-kosan mahasiswa. Menghadirkan menu 5.000-an dengan tempat kafe sederhana tapi nyaman. Dilengkapi dengan fasilitas WiFi. Selain WiFi, dilengkapi juga dengan fasilitas jasa print yang mendukung tugas mahasiswa. Menyediakan berbagai cemilan mulai dari gorengan, roti bakar, sampai berbagai jenis minuman. Kelemahan, dana yang dibutuhkan untuk pengadaan sarana dan prasarana cukup besar. Pada awal pembukaan perlu promosi ekstra. Peluang, di kawasan UMJ belum banyak kafe yang berdiri, bisa bekerja sama dengan kos-kosan dan warung kucingan, karena berada di lokasi perumahan dan lingkungan kos-kosan. Memungkinkan pihak manajemen untuk mengadakan event-event tertentu seperti acara nonton bola bersama dan mengadakan turnamen game online dan lain-lain. Kelemahan, pada saat liburan semester atau hari libur kampus, jumlah pengunjung akan berkurang secara signifikan. Banyak kafe-kafe yang ada di mall akan turut memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan kafe. Banyak pesaing di daerah perumahan atau kos-kosan masih menganggap kafe adalah tempat yang mahal.
Kemudian anggaran. Di sini yang kami anggarkan adalah 1. Biaya pembelian per bulan, yaitu bahan baku makanan dan minuman. Dianggarkan 5.280.000. Kedua, biaya pembelian peralatan seperti kompor, blender, dan lain-lain. Dianggarkan 3.700.000. 3. Biaya fasilitas wifi, listrik, air, dan sewa tempat. Dianggarkan 2.600.000. Dan terakhir, biaya peralatan dan pendukung seperti kursi, meja, dan lain-lain dianggarkan Rp7.500.000. Untuk keuntungannya, 1. Berdasarkan target laba per bulan diperkirakan yaitu Rp12.605.000 per bulan. Sebelumnya telah menghitung waktu di mana angka akan terjadi break-even point. Untuk break-even point ini akan didapatkan setelah usaha berjalan kurang lebih selama setahun 3 bulan, akan tetapi bila bisnis ini dapat berjalan stabil pada 5 bulan pertama dan meningkatkan produktivitas penjualan, maka keuntungan yang diperoleh bisa lebih dari Rp12.605.000, sehingga dapat diperkirakan break even dan modal yang telah dikeluarkan bisa dicapai dalam waktu lebih singkat. Kesimpulannya, dari semua itu, ketika suatu bisnis dilandasi dengan ketekunan, kerja keras, sikap pantang menyerah, dan kedisiplinan, maka bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik. Demi halnya dengan bisnis kami, The Coffee Shop. Usaha ini dapat maju dan terus berkembang karena didasari oleh ketekunan untuk terus maju dan berkembang. Dan juga bisnis ini pun dapat membantu menumbuhkan perekonomian serta mengurangi tingkat pengangguran di negara kita.